One Piece Chapter 1084 ini berjudul Percobaan Pembunuhan Tenryobito. Pada chapter ini masih membahas tentang flashback kejadian saat di Marijois. Terlihat situasi di dalam kastil Pangaea daerah Tanah Suci Marijois. Sabo sedang bertarung dengan para pengawal istana, dan Sabo bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kemudian Jewelry Bonnie datang dan berkata, "Kau Sabo kan? Aku rasa kita mengejar hal yang sama, jadi kita skip saja basa-basinya." Tujuan sama yang dimaksud Jewelry Bonnie di sini adalah untuk menyelamatkan Kuma, yang juga merupakan salah satu tujuan dari Sabo. Kemudian mereka masuk ke markas penjaga bersama-sama dan mencuri kunci rantai leher para budak. Sambil berlari Sabo berkata, "Aku baru saja tahu kalau Kuma punya seorang putri. Aku selalu berusaha menjaga jarak dari kegiatan pasukan revolusi. Aku tahu kau sangat bisa dipercaya, akan kuserahkan penyelamatan ayahku pada kalian," ucap Jewelry Bonnie. Lalu tiba-tiba Karasu datang dalam bentuk gagak. Kemudian Sabo berkata kepada Karasu, "Misi sukses. Berikan kunci-kunci dan bilang pada Morley untuk menyelamatkan Kuma, dan yang lainnya," lalu langsung kembali ke markas besar setelah mereka bebas. Ucap Sabo sambil menyerahkan kunci-kunci yang berhasil mereka curi. "Bagaimana denganmu Sabo?" ucap Karasu. "Aku akan menyusul kalian setelah selesai di sini," jawab Sabo. Lalu Sabo bertanya kepada Bonnie, "Apa rencanamu selanjutnya?" "Aku akan menuju Egghead untuk mencari Vegapunk, dia pasti punya cara untuk mengembalikan ingatan ayah," jawab Bonnie. "Egghead di dunia baru, kita menuju arah yang berseberangan, semoga perjalananmu berhasil," ucap Sabo kepada Bonnie. Kemudian Shin berpindah kepada Raja Cobra yang sedang bertemu dengan Gorosei. "Raja Cobra dari kerajaan Arabasta, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Gorosei. Lalu Raja Cobra berkata, "Mungkin aku harus mulai dari awal. Sebagaimana yang kau ketahui, organisasi yang dikenal dengan pemerintah dunia ditemukan dari 800 tahun yang lalu. Di saat 20 raja yang berbeda berkumpul bersama, semua keluarganya pindah ke Marijois untuk hidup dalam satu klan yang dikenal dengan Tenryobito, yang bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Dan dengan itu, mereka telah menguasai ciptaan mereka sejak saat itu. Dari dalam 20 orang itu dianggap setara, dan untuk memastikan tidak ada salah satu diktator yang akan melebihi di antara mereka, mereka memasang singgasana kosong. Masing-masing dari mereka menempatkan senjata di sekitar singgasana itu, untuk melambangkan sumpah mereka tak akan pernah mencoba menduduki singgasana itu. Di saat yang sama keluarga kerajaan yang baru dipilih dengan hati-hati untuk memimpin negara yang tak bisa lagi diduduki oleh sang penemu. Para keluarga kerajaan itu masih berkuasa hingga saat ini. Untuk memastikan pergantian yang lancar, semua hal yang menyebutkan kekuasaan dinasti sebelumnya akan dihilangkan dari tiap negara penemu masing-masing. Dengan satu pengecualian, yaitu Arabasta. Pemimpin saat itu yaitu Ratu Lily dari keluarga Nefertaria. Walau namanya diabadikan menjadi salah satu dari 20 penemu, dia tetap tidak menjadi Tenryobito. Malah, dia kembali ke Arabasta untuk melanjutkan kepemimpinannya. Yang itulah sebabnya keluarga Nefertaria masih terus bertindak sebagai penguasa. Ini juga berarti hanya ada 19 senjata yang ditaruh di singgasana kosong itu. "Memang begitu, tapi apa sebenarnya maksudmu?" ucap Gorosei yang sepertinya mulai tidak suka. "Aku sudah meneliti semua naskah kuno kerajaanku. Tapi, sejauh yang ku tahu, semua tulisan yang mencatat periode setelah abad kosong memiliki satu kesamaan. Nama sang ratu tak pernah disebutkan sekalipun. Tampaknya Ratu Lily tak pernah sekalipun sampai ke Arabasta. Dan beban pemimpin negara jatuh kepada saudara laki-lakinya. Apa kalian punya catatan akan bagaimana nasib Lily? Jujur saja 800 tahun adalah waktu yang sangat lama. Memang benar dari 20 keluarga, garis Nefertari tidak bergerak di sini. Namun, diyakini bahwa sang ratu kembali ke negaranya setelah keputusan itu. Maaf tapi sayangnya, detail soal tujuan dan perjalanannya telah hilang dalam sejarah. Kami sama sekali tidak tahu," jawab Gorosei. Lalu Raja Cobra kembali bertanya, "Kalau begitu apa arti dari inisial D?" "Kenapa kau bertanya?" ucap Gorosei yang terlihat semakin tidak suka. "Kenyataan ada sebuah surat pendek ditulis oleh sang ratu, telah diwariskan turun-temurun dari berbagai generasi," jawab Raja Cobra. Lalu Shin berpindah ke lapangan istana Pangaea.
Terlihat Shirahoshi yang ditangkap oleh budak Kuma atas perintah dari Tenryobito Saint Carlos. Lalu para saudara Shirahoshi datang ingin menyelamatkannya, namun seketika Kuma menembaki mereka dengan laser atas perintah dari Saint Carlos. Tak jauh dari situ, Rebecca, Leo, Sai dan Tenryobito Saint Josgurt melihat kejadian itu. Lalu Sai meminta izin kepada Tenryobito Saint Josgurt untuk memukul Saint Carlos yang menangkap Shirahoshi. Tentu saja aku yang akan tanggung jawab, ucap Saint Josgurt. Lalu Saint Carlos memerintahkan Kuma untuk membunuh Saint Josgurt. Kemudian Sai dan Leo melompat dan menyerang Saint Josgurt dengan tendangan Sai, Drill Dragon Nail, dan pukulan Leo, Tail Hammer. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berkata, tamat sudah kita, dia pasti mati, kita semua lihat sendiri, mereka membunuh seorang Tenryobito. Mereka menghajar sampai babak belur. Lalu tiba-tiba Morley datang dari dalam tanah dan membawa Kuma pergi dari tempat itu. Scene kembali ke percakapan antara Gorosei dan Raja Kobra. Im Sama tiba-tiba muncul dan menaiki tangga singgasana kosong. Lalu Gorosei berkata, Im Sama, Raja Kobra masih ada di sini. Raja Kobra pun terlihat sangat kaget dan ketakutan, tak mengira bahwa singgasana kosong itu tidak benar-benar kosong melainkan ada yang menduduki singgasana itu. Im Sama duduk di singgasana dan berkata, Lily. Dan di akhir chapter tertulis bahwa One Piece minggu depan libur.